Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang dinamika pendidikan inklusif bagian 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Setiawan, Aki Nur Hasanah, Handi Al-Fahri, Helen Natalia Siregar, dan Nur Laila. Pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Yang kedua, inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Yang ketiga, inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum sesuai jalurnya. Yang keempat, inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan bukan sebuah label. Dan yang terakhir, pendidikan inklusif sebagai bagian dari inclusive society. Yang pertama adalah inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya merupakan salah satu bentuk perwujudan pendidikan dalam upaya pemerataan tanpa diskriminasi. Implementasian pendidikan inklusi ini merupakan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu guru, orang tua, sekolah, dan anak didik sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, yang mana sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi kita semua yang diharapkan lebih mampu dalam menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala perbedaan. Yang pertama yaitu pengimplementasian pada sekolah terdekat. Pengembangan pendidikan melalui sekolah meliputi jaringan kerja guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya yang mengisyaratkan bahwa semua pihak diharapkan mengembangkan jaringan kerjasama dan kepemimpinan serta dukungan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif. Hal ini berfungsi untuk menilai sikap sekolah, orang tua, dan komunitas ke arah inklusi. Yang kedua, belajar dengan teman sebaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diahwati, Haryono, dan Hanurawan, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan sosial merupakan salah satu aspek penting bagi siswa, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Setiap siswa hidup secara sosial di dalam suatu masyarakat, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus umumnya berbeda sesuai dengan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Teman sebaya dapat menjadi mentor serta mempengaruhi sikap dalam bersosialisasi. Selain itu, teman sebaya dapat berperan juga sebagai tutor sebaya yang mana merupakan peserta didik yang dipilih untuk membantu serta membimbing temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar, yang mana karena hubungan teman dengan teman umumnya lebih dekat dibandingkan hubungan guru dengan peserta didik. Dalam meningkatkan kompetensi sosial bagi anak berkebutuhan khusus pada umumnya, salah satunya melalui program Peer Mediated Body Program. Dengan metode ini melibatkan seluruh komponen di sekolah, terutama peserta didik yang tidak mempunyai kebutuhan khusus dalam berinteraksi dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut dilakukan karena pada umumnya anak berkebutuhan khusus bersifat pasif dan melakukan interaksi, sehingga dengan melibatkan anak yang tidak berkebutuhan khusus, mereka dapat memberikan contoh. Lingkungan teman sebaya dapat berpengaruh secara signifikan terhadap minat dan motivasi belajar. Inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang inovatif dalam memberikan strategi pembelajaran bagi semua anak, tak terkecuali anak yang berkebutuhan khusus. Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, guru sebagai tenaga pendidik berperan mendidik, mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, dan menanamkan nilai-nilai karakter. Setiap individu sangat berbeda satu dengan yang lain, yang dikatakan dengan unik. Maka dari itu, yang pertama, guru perlu memodifikasi cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak didik yang ada di kelasnya, dengan peningkatan keprofesian oleh guru. Dikutip dari Kurniadi dan Sunario tahun 2017.
dari jurnal yang berjudul Kesiapan Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar dalam Melayani Anak yang Berkebutuhan Khusus atau ABK. Yang kedua, dengan menambah berbagai pengetahuan tentang paradigma pendidikan inklusif. Paradigma pendidikan inklusif mengisyaratkan guru harus bisa menangani siswa yang luar biasa dengan kondisi fisik yang berbeda maupun psikologis yang berbeda. Ya, selanjutnya, inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum sesuai jalurnya. Pandangan kebanyakan orang mengenai sekolah umum atau reguler hanya diperuntukkan untuk siswa yang dalam tanda kutip normal atau tidak mengalami keterbatasan. Permasalahan muncul pada tahun 2004, di mana mulai berkembangnya sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus tingkat tertentu dapat ikut berbaur di kelas reguler bersama anak-anak pada umumnya. Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu tanpa memperhatikan kehidupan individu, kondisi fisik, latar belakang ekonomi, suku, ras, maupun agama. Oleh karena itu, layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak harus di sekolah khusus, tetapi bisa dilayani di sekolah yang terdekat di mana anak itu berada. Cara berpikir ini dilandasi oleh konsep Special Needs Education yang menjadi latar belakang ide pendidikan inklusif. Berikut di samping ada tabel mengenai beberapa aspek pada sekolah reguler. Yang pertama, cara pandang di dalam sekolah reguler semua anak dianggap sama. Yang kedua, dalam penerimaan siswa, memilih yang baik-baik, diidentifikasi atau asesmen sesuai keperluan seleksi. Yang ketiga, kurikulumnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang keempat, pembelajarannya tidak mempertimbangkan perbedaan individual. Kelima, penilaiannya dengan standar yang sama. Keenam, kenaikan kelasnya berdasarkan standar akademik yang ada. Ketujuh, rapot anak semua sama. Kedelapan, kelulusan berdasarkan ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah. Kesembilan, struktur organisasinya konvensional. Pada kurikulum yang digunakan di sekolah inklusif adalah kurikulum sekolah reguler, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan modifikasi disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan inklusif, diharapkan sekolah umum dapat menjadi alat untuk melawan tindakan diskriminasi sesuai dengan hak masyarakat yang ingin belajar, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan bukan sebuah label. Paradigma baru pendidikan inklusif adalah merujuk pada kebutuhan belajar bagi seluruh peserta didik dengan suatu fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi atau pemisahan. Pendidikan inklusif bukanlah sebuah label sekolah, namun merupakan sebuah paradigma layanan pendidikan bagi anak-anak dalam menginginkan pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas yang ramah, membangun suatu masyarakat yang inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua. Sekolah yang telah menjalankan paradigma layanan pendidikan inklusif ini sebaiknya tidak mencantumkan sebuah label inklusi pada papan nama sekolah. Kalaupun ingin mencantumkannya sebagai sebuah layanan, sebaiknya dicantumkan di dalam visi misi sekolah tersebut. Pendidikan inklusi sebagai bagian dari inclusive society. Inclusive society atau masyarakat yang inklusif merupakan suatu masyarakat yang berbeda atau masyarakat yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi dalam lingkungannya. Nah, untuk sistem pendidikan inklusif merupakan suatu sistem pendidikan di mana memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada peserta didik, baik itu anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya, untuk sama-sama belajar di sekolah. Nah, hal ini akan menciptakan suatu kolaborasi dalam pembelajaran. Dikutip dari Yuwono dan Utomo, mengatakan bahwa fungsi sekolah adalah sebagai tempat untuk menyiapkan para peserta didiknya untuk memiliki kesiapan dalam menempuh kehidupan di masyarakat yang heterogen.
Selanjutnya yaitu karakteristik dari sekolah inklusif. Ada beberapa karakteristik dari sekolah inklusif. Yang pertama, tidak diskriminatif. Artinya, sekolah harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap peserta didiknya, baik itu anak peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun pada umumnya, dan tidak mengecualikan. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman individu. Jadi di sini sekolah tidak benar jika membeda-bedakan peserta didiknya. Yang ketiga, guru bekerja dalam tim. Artinya di sini guru dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Artinya guru melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Nah, pendidikan inklusif akan memberikan beberapa dampak, antara lain yaitu memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan individu, sehingga potensi anak dapat berkembang. Yang kedua, anak yang berkelainan atau anak berkebutuhan khusus akan dididik bersama-sama dengan anak pada umumnya, sehingga ini akan mengoptimalkan potensi yang ia miliki, dan juga hal ini merupakan suatu persiapan untuk anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya ketika terjun ke masyarakat nantinya. Jadi pendidikan inklusif sebagai bagian dari inclusive society merupakan adanya keberagaman yang berkembang, merupakan satu kesatuan agar semua orang bisa saling menghargai perbedaan yang ada, di mana anak berkebutuhan khusus menghargai anak pada umumnya, begitupun sebaliknya, dan tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman inklusi masyarakat perlu dirajut kembali dengan mengedepankan kebersamaan, toleransi, dan keterbukaan antar sesama elemen bangsa. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa dinamika pendidikan inklusi yang pertama, inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya, di mana implementasi tersebut merupakan bentuk agar terwujudnya pendidikan yang merata dan tidak diskriminasi. Yang kedua, inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru, di mana guru yang inklusif merupakan salah satu tuntutan dalam persyaratan guru yang profesional, terutama dalam kompetensi menangani peserta didik yang beragam. Yang ketiga, inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum sesuai jalurnya, yaitu layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak harus sekolah di sekolah yang khusus, tetapi hendaknya ia bisa dilayani dan bersekolah di dekat dengan lingkungan anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang keempat, inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan, bukan sebuah label. Jadi pendidikan inklusi bukanlah sebuah label sekolah, melainkan paradigma layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkeadilan, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Yang kelima, pendidikan inklusi sebagai bagian dari inclusive society. Dengan pendidikan inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak pada umumnya, sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara bersama-sama. Sedih, kecewa, dan geram. Itulah yang dirasakan para orang tua calon siswa difabel di Yogyakarta. Mereka pun mengadu ke Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas setempat. Keinginan mereka untuk menyekolahkan anaknya yang merupakan penyandang difabel ke sekolah negeri ternyata bukanlah jalan yang mudah. Padahal sudah ada aturan atau kuota bahwa setiap sekolah negeri harus menerima 2 siswa difabel. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pun telah mencanangkan wilayah Yogyakarta sebagai daerah sekolah inklusi sejak 2014 lalu. Kenyataannya, para orang tua siswa difabel ini mengaku tetap saja kesulitan mencarikan sekolah negeri untuk sang buah hati. Sejumlah sekolah negeri di Yogyakarta diketahui menolak secara halus para siswa difabel yang mendaftar dengan alasan belum siap dan dikhawatirkan siswa tidak akan bisa mendapatkan pendidikan maksimal jika mendaftar ke sekolah tersebut.
Terbukti dari pengalaman Endang Wijiati yang harus mendapatkan penolakan secara halus dari pihak sekolah dengan alasan sekolah negeri belum siap menangani siswa berkebutuhan khusus. Kalau kebetulan kami mau masuk ke negeri, terus yang negeri itu ada juga yang belum siap. Belum siap dalam arti apa itu? Dalam arti ketika mau menerima anak yang seperti anak saya itu masih khawatir atau nanti bagaimana ketika mengajar untuk selanjutnya. Bukan secara langsung tidak terima Pak, tapi kayak suruh mikir-mikir dulu atau pokoknya dengan bahasa yang tidak langsung menolak, enggak juga. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah nilai anak berkebutuhan khusus belum keluar, padahal waktu pendaftaran tinggal 1 hari lagi. Hingga kini, pihak sekolah luar biasa juga tidak mengetahui penyebab nilai untuk anak berkebutuhan khusus ini belum keluar dari Dinas Pendidikan. Yang pertama tadi ada yang disampaikan persoalan yang butuh respon kita dengan cepat tuh dari Bu Dwi Handayani yang anaknya itu sudah didaftarkan di SMP 13 Yogyakarta, yang diberi waktu paling lambat tanggal 3 Juli itu nilainya harus sudah diserahkan ke sekolah ya. Padahal sampai hari ini nilainya itu belum diperoleh. Dan itu sebenarnya bukan kesalahan dari anak. Kalau anak itu kan mereka sudah ikut ujian, itu sudah selesai kewajibannya. Nah, untuk mengeluarkan nilai ini tentu yang tanggung jawab tadi kalau dibilang itu bukan sekolah. Di sekolah itu ke dinas ya, ke dinas pendidikan saya kira. Kemudian tadi ada persoalan yang menyangkut banyak hal ya, karena ini sudah ke sistem tadi. Pertama kaitannya dengan sosialisasi yang tidak menyeluruh, dan itu nanti akan kita dorong supaya ini menjadi evaluasi ya, diperbaiki untuk tahun depan, termasuk juga koordinasi antara pemerintah kabupaten kota yang punya kewenangan secara manajemen menyelenggarakan pendidikan SD, SMP, kemudian provinsi yang menyelenggarakan pendidikan SMA, SMK maupun sekolah luar. Menyusul berbagai pengaduan tersebut, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY mengaku akan meminta pemerintah DIY, Dinas Pendidikan, dan pihak-pihak terkait lainnya di DIY agar menindak tegas sekolah yang melanggar hak-hak disabilitas untuk mendapatkan sekolah yang layak. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Arianda Ahmad, Adi TV.